Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Semoga apa yang ingin kami sampaikan ya, saya dimudahkan lidahnya juga, dan panjenengan sedikit atau banyak syukur semuanya mengerti. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, ternyata teman Bapak Kun. Yang saya hormati narasumber, tadi ada Pak Kun, Mbak Sekar, kemudian Ibu Meta, Mas RK, Ibu Bulan yang sangat kami hormati dan kami banggakan ya. Selamat Mbak atas perjuangannya yang begitu keras, akhirnya Azkia menjadi lembaga pendidikan yang menjadi pilihan masyarakat. Selamat. Jawab apa yang menjadi pertanyaan, mungkin ini menjadi tanda tanya untuk ayanda dan ibunda semuanya, yaitu bagaimana sih prospek pendidikan non formal ke depan. Jadi ini saya boleh bercerita dulu bahwa pendidikan di dunia ini itu selalu mengalami siklus namanya. Jadi siklus pendidikan itu akan selalu terjadi seperti ini, ayanda dan bunda. Ini dari lahir, anak-anak pasti akan mengalami yang namanya pendidikan informal. Itu pendidikan keluarga. Itu yang tadi diceritakan oleh narasumber. Ya, itu malah sampai dewasa dia mengalami pendidikan informal karena cita-cita, harapan, permasalahan yang dia jumpai secara personal itu tidak bisa dicarikan jalan keluar atau tidak bisa ditemukan jalan keluarnya di pendidikan formal, maka dia kembali ke keluarga untuk mendapatkan solusi. Setelah dia mendapatkan pendidikan informal, nanti pada usia sekolah sekarang kan menjadi lebih dini, yaitu usia 5 sampai usia 15 tahun. Sekarang kalau di peraturan pendidikan sampai usia 21 tahun itu akan mengalami yang namanya pendidikan formal. Nanti setelah kuliah selesai, kita semuanya ini akan mengalami kembali yang namanya pendidikan non formal. Itu siklusnya. Ternyata siklus itu tidak hanya pada masa tumbuh berkembangnya manusia, tetapi juga dialami oleh masa tumbuhnya dan berkembangnya bangsa, sebuah bangsa. Jadi bangsa di dunia ini akan mengalami hal yang sama. Dulu zaman kerajaan itu pendidikan yang muncul adalah pendidikan informal, pendidikan keluarga. Zaman dulu bahkan tidak ada pendidikan kan. Nah, yang mengalami atau yang menjumpai pendidikan itu biasanya di keluarga kerajaan. Maka dulu muncullah pendidikan keluarga. Kemudian setelah merdeka, mereka rata-rata memiliki yang namanya pendidikan formal, begitu. Nah, akhirnya bangsa ini di dunia ini setelah maju nanti, perkembangan dunia begitu pesat, akan mengalami yang namanya pendidikan non formal, tidak lagi gairah, tidak lagi ingin menjadi pendidikan formal terus-menerus. Seperti tadi yang dialami narasumber berdua kan seperti itu. Itu sudah istilahnya sunatullah. Hukum alam akan seperti itu. Semakin maju sebuah bangsa, itu nanti akan beralih menjadi pendidikan non formal justru. Jadi kalau kita sekarang di Indonesia ini masih from non formal to non formal, artinya begini, pendidikan yang non formal kurang keren kalau pendidikan itu tidak menjadi formal, itu masih seperti itu. Tapi tahun 2020 atau abad 21 ini itu semua bangsa sudah menuju yang namanya pendidikan non formal. Maka sudah dicanangkan di Cambridge itu. Cambridge itu universitas tertua
Dia berdiri tahun 1200, oh bayangkan. Kita belum tahun kapan itu? 1200 coba. Atau 800 sampai sekian tahun yang lalu, hampir 1000 tahun yang lalu. Itu sekarang itu sudah mencanangkan from formal to non formal. Sekarang, ya, kenapa bisa seperti itu, Bapak dan Bunda semuanya? Ternyata perkembangan dunia yang begitu cepat ini tidak bisa diikuti oleh pendidikan formal. Sekarang ambil contoh, ya, keinginan anak-anak untuk, bukan hanya anak-anak, orang tua juga sama, untuk lebih profesional sejak dini, itu sekarang sudah mulai. Bahkan di Banjarnegara, kalau di Banjarnegara ada dua nih, ya sudah orang tuanya, baik anaknya ingin profesional sejak dini. Gitu. Contoh tahfidz. Orang tua maupun anak-anak yang ingin tahfidz sejak dini itu sudah tidak bisa ditampung di pendidikan formal. Karena waktu, tenaga, otak juga nggak mampu untuk menyerap itu semuanya. Maka di Banjarnegara kan sudah ada sekolah-sekolah tahfidz, yaitu akhirnya ikut PKBM. Jadi di Banjarnegara anak usia sekolah PKBM sekarang sudah banyak. Ya, nanti misalkan Bunda lihat saja di mana tadi ya, di PKBM mana? PKBM yang mana tadi, yang sebelah utaranya futsalan itu malah kejar paket A, ya, maju lestari, ya. Kemudian PKBM yang ada di Batur itu namanya apa ya? Darul Ulum, ya, itu juga sudah malah sejak usia anak sekolah SD. Kemudian di Alul Hasan, ya, Alul Hasan di Kali Bening, sekarang sudah banyak. Kemudian ini sudah menuju ke sana, yaitu orang tua yang ingin menjadi putra putrinya atlet profesional sejak dini. Ya, ini juga menyulitkan sekolah formal juga. Dia nggak pernah berangkat, setiap minggu harus tanding. Ya, setiap ada di sekolahan dia harus berlatih banyak. Gurune mumet, ini bocah ratau mangkat. Padahal di sisi lain dia menjadi wakilnya sekolah, menjadi wakilnya atau membawa nama baik kabupaten. Padahal nilai tesnya jelek, tapi kalau atletnya dia tanggung sekali, menang gitu. Ya, ini nggak tertanggung juga. Ini solusinya nanti di PKBM. Lebih dari itu semuanya ya anak bunda, bahwa keinginan semua orang menjadi profesi, menjadikan passion itu menjadi profesi, itu sekarang sudah tidak terbendung lagi. Ya, passion menjadi profesi. Contoh, ya, contoh. Sekarang atlet, ya, teman-teman, kalau saya senangnya kan tenis, kemudian volley. Kalau Bapak Bunda sering melihat pertandingan olahraga, sekarang atlet itu seperti artis ya, dan gajinya banyak banget begitu. Mereka luar biasa. Dan apakah atlet itu bisa dilalui melalui jenjang kuliah? Bisa nggak? Bisa nggak? Atlet melalui jenjang kuliah bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Karena dia sudah harus dididik sejak dini. Maksimal itu sudah di SD itu sudah. Kalau nanti nunggu dia kuliah di jurusan olahraga, sudah tua. Kalau bertanding sudah langsung kalah. Ya, banyak lagi sekarang. Coba contohnya startup. Anak yang ahli otak-atik program komputer, apakah dia harus nunggu kuliah? Keburu ketinggalan ilmunya. Ya, sehingga inilah yang menyebabkan tadi from formal to non formal. Karena senyatanya dunia ini berkembang begitu cepat.
Hampir semua sekarang passion seseorang itu menjadi profesi. Coba sekarang saya tanya, Bapak Ibu di sini itu kalau punya cita-cita zaman dulu itu cita-citanya apa? Dokter, polisi, insinyur, pilot, ya. Itu kan cita-cita kuno banget kan? Seperti mbah kita mencanangkan cita-cita juga seperti itu. Padahal sekarang profesi sekarang sudah banyak sekali yang tidak terduga. Saya sebenarnya sudah agak lama ketika saya masih mahasiswa itu terheran-heran dengan orang luar negeri, termasuk Jepang, kemudian para bule yang dolan ke Indonesia itu. Mereka bisa ya berlama-lama di Indonesia, dia piknik itu berlama-lama beserta keluarganya. Jok sekolahnya kapan? Bener nggak? Mereka mancing itu berhari-hari sana sini, kemudian nanti dari Jogja ke Bali, mereka itu beserta keluarganya. Anak-anak ini sekolahnya kapan? Sekarang kita baru terbuka mata kita ketika keluarga Gen Halilintar bulan terus. Bener nggak? Kita baru terbuka itu. Oh ternyata Gen Halilintar juga nggak sekolah gitu kan? Ternyata mereka menempuh pendidikan non formal. Inilah kenyataannya gitu. Jadi sekolah non formal nanti akan menjadi tren. Ya, pokoknya kita sekarang di Banjarnegara sedang akan kita mulai ya pendidikan non formal itu harus menjadi dikelola secara profesional loh. Orang tadi kan apa ya persepsi PKBM seperti Pak Dokter tadi memang nggak salah ya. PKBM itu tempatnya orang-orang tua yang sudah tidak sekolah kemudian pengen daftar kadus atau kades gitu kan ya. Itu perspektif zaman dulu. Kalau sekarang justru kebalikannya. Justru ke depan justru yang akan menikmati terlebih dahulu justru adalah anak-anaknya orang yang berpengalaman seperti panjenengan. Ya, karena kepingin segera anak-anak kita itu profesional sejak dini. Sehingga nanti tolong Alaskia sudah merancang pendidikan non formal ini menjadi pendidikan yang modern. Modern itu seperti apa sih? Modern itu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Modernnya sekarang 5 tahun ke depan itu belum tentu modern. Maka kalau sudah mencanakan modern ya terus harus mengikuti era zamannya, jangan berhenti. Nah saya khawatirnya kalau dibilang sekolah modern itu kemudian seperti sekolah boarding school yang tertancap di perspektif kita itu seperti itu, kemudian penuh jadwalnya dari sebelum subuh, kemudian anak tahajud, kemudian setelah itu subuhan, setelah itu hafalan, terus sampai malam lagi tidak ada waktu jeda. Jangan-jangan nanti perspektif kita seperti itu. Kalau itu adalah pendidikan formal, banyak anak tidak nyaman seperti itu. Ya, itu boleh dilakukan, tapi tolong dikemas menjadi pendidikan yang fleksibel karena keunggulan pendidikan non formal itu di fleksibelnya, bukan di rutinitas yang terus-menerus sehingga menyebabkan anak boring, ya, bosan. Seperti itu. Jadi tolong nanti ini panjang perlu diskusi panjang bagaimana menetapkan sebuah program sekolah ke depan yang benar-benar non formal. Non formal itu fleksibel. Bahkan keunggulan pendidikan non formal itu begini. Fleksibelnya itu sampai kurikulum belum. Coba mana ada pendidikan formal yang bisa mengikuti perkembangan zaman? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Bu, nggak ada. Karena ketika kurikulum itu disusun berdasarkan masukan dari panjenengan semua itu kan butuh waktu setahun belum jadi kurikulumnya, 2 tahun belum jadi, ketika jadi terus menyusun buku butuh waktu setahun, 1 tahun lagi gitu ya. Ketika bukunya sudah jadi nanti membuat kebijakan butuh 1 tahun lagi. Makanya rata-rata kurikulum ditetapkan di
kabinet di jam-jam terakhir atau di tahun keempat rata-rata. Ketika ini sudah diluncurkan, dilaunchingkan, butuh pelatihan ke guru, ya nggak? Saat mereka guru-guru sudah muda, ini sudah ketinggalan zaman. 5 tahun sudah ketinggalan zaman, harus mendefinisikan ulang lagi, gitu. Sehingga ini harus lebih cepat. Maka butuh seperti panjenengan semuanya pendidikan formal juga harus cepat mengikuti perkembangan zaman, tapi fleksibel, tidak kaku, gitu. Ya, ini walaupun kurikulum sudah merdeka loh ya, tetapi kekakuan itu masih dirasakan. Ya, nanti kita ambil filmnya, intinya sebenarnya pendidikan itu apa sih? Kan untuk membuat orang yang tidak bisa menjadi bisa. Lah, tidak bisa dalam hal apa, menjadi bisa dalam hal apa, itu semua orang punya definisi sendiri-sendiri. Nggak bisa disamakan seperti kurikulum nasional, nggak bisa. Maka itu yang bisa memenuhi harapan itu adalah pendidikan non formal. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Narto atas informasinya. Semakin menguatkan Pak Narto. Insya Allah nanti juga akan di-sharingkan terkait dengan program-program. Terima kasih atas sharingnya Pak Narto.